Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa mempelajari matematika kelas 11 dengan materi translasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama. Dalam arah dan jarak yang sama. Itu patokan kita. Nah sekarang perhatikan koordinat Kartesius berikut. Diketahui sebuah titik A, X dengan koordinat X, Y. Titik A ini digeser. Ya, digeser ke kanan sejauh A. Digeser ke atas sejauh B. Maka komponen translasinya dilambangkan seperti T sama dengan AB. Ya, menghasilkan bayangan yaitu A aksen. Koordinat A aksen adalah X ditambah A, yaitu X karena bergeser sejauh A, jadi X ditambah A. Jadi bergeser nih ke kanan sejauh A, berarti X tambah A. Bergeser ke atas, ya, bergeser ke atas sejauh B, berarti Y ditambah B. Sehingga koordinat A aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Lalu komponen pergeserannya atau komponen translasinya dilambangkan dengan T sama dengan AB. Selanjutnya, dari gambar tadi bisa dibuat notasi seperti ini. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T dengan komponen translasi AB menghasilkan A aksen. Koordinat A aksen adalah X ditambah A, ini Y ditambah B, ini Y ditambah B. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1. Tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P 3,4, titik Q negatif 1,1 dan titik R 2,4 oleh translasi T sama dengan 23. Jawab, bayangan dari titik P 3,4 bagaimana? Nah, yuk kita lihat. Ada titik P 3,4. Ditranslasikan dengan komponen translasi T sama dengan 23. Menghasilkan P aksen, yaitu bayangan dari P. Koordinatnya bagaimana? Ya, 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. 4 ditambah 3. 4 tambah 3. Sehingga P aksennya adalah 5,7. Mudah kan? Insya Allah mudah. Selanjutnya, bayangan dari titik Q negatif 1, 1. Bagaimana? Tuliskan titik Q-nya. Titik Q tuliskan dengan koordinat negatif 1,1. Lalu ditranslasikan oleh T 2, 3. Menghasilkan bayangan Q yaitu Q aksen. Koordinatnya bagaimana? Tinggal dijumlahkan saja. Negatif 1 ditambah 2. Negatif 1 tambah 2. 1 tambah 3.
1 tambah 3. Sehingga Q aksen adalah 1,4. Kita lanjutkan. Bayangan dari titik R 2,4 adalah, tuliskan R-nya, yaitu R 2,-4. Ditranslasi oleh T dengan komponen 2, 3. Menghasilkan apa? R aksen bayangannya. Jadi R aksen adalah bayangan dari titik R. Nah lalu koordinatnya bagaimana? Koordinat bayangan dari titik R ini yaitu 2 ditambah 2. Ini 2 tambah 2. Lalu negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 tambah 3. Sehingga menghasilkan R aksen adalah 4, negatif 1. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Selanjutnya ya agar lebih lancar lagi di buku kalian digambar titik-titik dari segitiga tersebut termasuk bayangannya. Saya hanya menjelaskan secara aljabarnya saja. Selanjutnya perhatikan contoh 2. Contoh 2. Nah, tentukan bayangan garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17. Ditranslasi oleh translasi T dengan komponen 7, negatif 5. Kita jawab. Misalkan X, Y adalah titik pada garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17. Sehingga nih titik X, Y ditranslasi oleh T dengan komponen 7, negatif 5. Tadi pada contoh 1 sudah dibahas bahwa hasilnya adalah X ditambah 7. Ini bayangannya ya, X tambah 7, Y ditambah negatif 5. Nih, Y ditambah negatif 5 adalah atau sama dengan Y dikurang 5. Lalu X ditambah 7, Y ditambah 5 itu apa? Ini adalah koordinat. Jadi X tambah 7, Y dikurang 5 adalah koordinat dari bayangan titik X, Y. Sehingga di sini Sehingga X, Y ya, titik yang berkoordinat X, Y dengan translasi 7, 5 menghasilkan X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen itu apa? Koordinatnya apa? Ya, X aksen adalah X ditambah 7, Y aksen adalah Y dikurang 5. Sehingga didapatkan X ditambah 7 sama dengan X aksen, X sama dengan X aksen dikurang 7. Ini dituliskan sebagai persamaan yang pertama. Saya ulang lagi. X ditambah 7 sama dengan X aksen kan. Nah, kita ubah bentuk ini menjadi X sama dengan. Nah, X sama dengan X aksen dikurangi 7. Ini tuliskan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya tadi Y dikurang 5 sama dengan Y aksen. Berarti Y dikurang 5 sama dengan Y aksen. Kalau ingin mendapatkan Y, apa? Iya, Y sama dengan Y aksen ditambah 5. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya, substitusikan persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1 dan 2 ya, ke persamaan garis 4X ditambah 5Y sama dengan 17. Ke sini nih, karena di soal adalah tentukan bayangan dari garis 4X plus 5Y sama dengan 17. Jadi persamaan 1 dan 2 disubstitusikan ke persamaan ya 4X ditambah 5Y sama dengan 17. Ke sini 4X tambah 5Y sama dengan 17. Lalu perhatikan persamaan 1, lihat. X sama dengan X kuadrat, X aksen dikurang 7. Nah berarti
X ini diganti dengan X aksen dikurang 7. Y-nya diganti dengan Y aksen ditambah 5. Ganti Y aksen tambah 5. Sehingga didapatkan 4 kali X aksen dikurang 7 ditambah 5 kali Y aksen ditambah 5 sama dengan 17. Satu kalikan. 4 kali X aksen, 4 X aksen. 4 kali negatif 7, negatif 28. Jadi 4 X aksen dikurangi 28. 5 kali Y aksen, 5 Y aksen. 5 kali 5, 25 sama dengan 17. Jadi dapatkan 4 X aksen dikurangi 28 ditambah 5 Y aksen ditambah 25 sama dengan 17. Lalu negatif 28 ditambah 25 adalah negatif 3. Sehingga hasilnya 4X aksen ditambah 5Y aksen dikurang 3 sama dengan 17. Masing-masing ruas tambah dengan 3. Sehingga didapatkan 4X aksen ditambah 5Y aksen sama dengan 17 tambah 3. Hasilnya 4X aksen ditambah 5Y aksen sama dengan 17. Setelah didapatkan ini, ubah aksennya menjadi, kalau X aksen menjadi X, Y aksen menjadi Y. Nah, sehingga ubah menjadi 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Jadi setelah didapatkan 4X aksen ditambah 5Y aksen sama 20, Y aksennya hilangkan, aksen-aksennya hilangkan. Itu ubah menjadi 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Jadi, bayangannya adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Itulah contoh penyelesaian dari translasi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami. Kita semua sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.